Shalom. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa sampai hari ini kita ada. Dan kita tetap menikmati berkat Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sedikit mungkin ada beberapa yang belum mengenal. Nama saya Ibu Elizabeth, saya penggembala di GBS Kristus Pintu Surga Keratonan. Kira-kira sudah 26 tahun ya. Satu perjuangan yang luar biasa untuk menjadi seorang hamba Tuhan, gembala sidang tidak mudah ya. Suami satu saja sampai akhir hidup saya ya. Anak dua dan puji Tuhan sudah bekerja semua. Nah itu pengenalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat masa sekarang adalah masa yang begitu kita harus betul-betul kuat di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang meninggalkan Yesus yang tidak tahan karena mereka tidak menemukan atau belum kepada satu taraf di mana mereka tidak memahaminya. 2 minggu yang lalu Bapak Ibu ada satu keluarga yang datang ke rumah saya. Dia punya anak kembar 2, kelas 6 SD. Dan bapak ini katakan bahwa anak ini membuat ulah di sekolah. Masalah terus. Segi pendidikan, karakter semuanya jelek. Dan satu yang luar biasa adalah anak ini berusaha membunuh keluarganya. Sampai kepada neneknya. Dan bapak dan ibu ini sudah angkat tangan, tidak tahu harus berbuat apa dan datang kepada saya. Awalnya datang sangat kelihatan mukanya. Bahwa dia begitu kebencian dan marah seperti singa yang mau istilahnya hidupnya penuh dengan kemarahan. Saya persilahkan duduk ngobrol begitu. Lalu saya katakan kepada bapak ibu ini, orang tua ini, silahkan ke tempat saya di dapur dulu. Saya pengen ngobrol dengan anak ini gitu ya. Saya ngobrol dengan anak ini. Saya ngobrol lalu anak ini keluar semua. Apa sebetulnya yang menjadi persoalan, kenapa dia nakal, kenapa dia sampai membunuh, kenapa dia benci papanya, kenapa sampai dia pingin istilahnya setiap hari membuat ulah begitu. Setelah selesai saya panggil kedua orang tuanya, saya bereskan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Anak itu meskipun awalnya tidak mau memaafkan, saya suruh maafkan tidak mau. Tapi setelah datang dan pulang itu berbeda. Wajahnya bapak ini juga berbeda, bapak ini juga penuh dengan kekecewaan. Dan puji Tuhan malam itu WA, Ibu terima kasih anak saya berubah. Dan terus sampai akhirnya hari ini 2 minggu ya, anak ini terus WA itu berubah dan berubah. Yang luar biasa apa dia katakan, kenapa kamu nggak bisa, kenapa kamu bikin masalah di sekolah? Satu hal, saya nggak bisa mengikuti pelajaran. Kalau kamu nggak bisa, aku leskan, kamu les aja nggak usah bayar. Ya, dan puji Tuhan anak ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Itu yang pertama Bapak Ibu. 3 hari lalu ada duda yang datang kepada saya. Dia bilang begini, mengajukan 2 pertanyaan. Bunuh diri, cari persugihan, dosanya besar mana? Saya jawab, dosa itu tidak ada besar, tidak ada yang kecil. Kalau dosa-dosa. Tapi kalau bunuh diri pasti masuk neraka. Tidak bisa tawar-menawar, harga mati. Nah, kalau kita belum percaya Tuhan, mungkin cari persugihan bertobat bisa. Tapi kalau sudah dengar firman Tuhan, tahu firman cari persugihan, ya dosanya akan lebih berat lagi. Tapi dia katakan dia nangis, saya tidak kuat. Saya duda harus menghidupi anak-anak saya, sulit dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa di akhir zaman ini kita melihat banyak kekristenan yang stagnan, yang tidak menerima terobosan, yang tidak melihat janji Tuhan, yang tidak melihat keajaiban, mujizat dalam hidupnya. Kenapa? Kenapa mereka lebih nyaman di dalam kehidupan dunia mereka? Karena satu hal, tema yang diberikan kepada saya 3 minggu yang lalu ya kalau nggak salah, menjadi ciptaan yang baru. Ketika saya mengulang membaca ini, saya renungkan ini sebetulnya kunci. Kunci berkat, kunci sukses, kunci kita ini menang di akhir zaman adalah ketika kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Menjadi ciptaan baru itu apa? Mengalami perubahan total. Dari hidup yang penuh dosa, hidup yang lama,
dikendalikan oleh dosa, maka menjadi kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita ini masuk kepada zaman Roh Kudus. Maka harusnya Roh Kudus itu pengendali hidup kita. Nah, sampai hari ini berapa tahun tidak menjadi jaminan. Mau 60, 70 tahun, 90 tahun, kalau kita belum taraf ke sini, maka jangan harap kita akan menerima berkat di dunia dan berkat sampai di surga. Ini satu kunci. Karena hidup baru di dalam Kristus itu adalah melalui iman kita kepada Allah. Ketika kita menjadi ciptaan baru, berarti identitas kita berubah. Menjadi anak-anak Allah. Kalau identitas kita berubah, berarti semuanya juga mengalami perubahan. Perubahan total di dalam hidup kita yang lama tidak ada lagi. Menjadi ciptaan baru ini sangat penting di dalam pengiringan kekristenan kita. Kita tidak hanya menjadi Kristen yang bayi terus nangis terus minta disuap terus digendong terus. Apa kita mau jadi anak yang sampai tua masih kita gendong kita suapin terus. Akhir zaman Kristen yang kanak-kanak tidak kuat. Kristen akhir zaman yang masih bayi. Dia tidak akan bertahan menghadapi akhir zaman. Tapi harus bertumbuh menjadi dewasa. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ini tujuan kita. Allah menciptakan kita. Tujuan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Artinya karakter sifat Allah ada dalam hidup kita. Ketika kita percaya Yesus lalu bertobat. Menerima Yesus dibaptis. Berhenti sampai di situ? Enggak. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Selesai dipenuhi dengan Roh Kudus menjadi manusia baru. Ciptaan baru. Nah ini endingnya. Kalau belum sampai ke taraf ini maka kekristenan kita. Perjalanan kita menjadi Kristen akan tetap kosong. Tetap nol. Tidak ada perubahan. Kita tidak akan pernah melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang dahsyat justru di masa yang sulit ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan buka bersama-sama di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan, jadi siapa yang ada di dalam? Air ini di luar apa di dalam? Di dalam. Kalau hidup kita ini di dalam Yesus, baru. Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Elizabeth yang lama, karakter lama, dikubur yang muncul Elizabeth yang baru. Beda dengan apa yang dengan orang dunia. Nah inilah harusnya standar hidup kita. Ending hidup kita, goal hidup kita, tujuan hidup kita di sini. Menjadi ciptaan yang baru. Kenapa banyak kekristenan yang rapuh, menyerah, tidak bertahan, ingin bunuh diri, menghadapi persoalan tidak bertahan. Saya kehilangan anak rohani jemaat di Jepang Bapak Ibu. Dia divonis kanker. 2 tahun bertahan. Kanker yang pertama serangan dia bleeding yang hebat, pendarahan. Dia sudah tidak bisa tertolong, dokter katakan hidupmu gak lama. Tapi saya temani dia di rumah sakit sampai dia sembuh pulang dari rumah sakit. Dinyatakan terus proses pengobatan hilang kankernya. Saya ajarin dia masak dan sebagainya, tiap hari saya telepon. Sampai padanya dia bisa bekerja. Baru dia bekerja Bapak Ibu, sehat baik. Sudah dinyatakan boleh bekerja. Kankernya naik ke otak Bapak Ibu. Dan terus masih sembuh Bapak Ibu. Dia tidak sadar, dia tidak kenal suaminya, dia tidak kenal anaknya. Puji Tuhan sembuh lagi Bapak Ibu. Baik, dia aktivitas dia baik, tapi tidak boleh jatuh. Dan kemarin Bapak Ibu, dia harus masuk rumah sakit sebelum akhir bulan anaknya menikah di Indonesia. Dia sudah kondisi lemah karena patah tulang. Ya mungkin karena minum obat yang keras ya. Akhirnya dia mengalami satu penyakit yang anfal yang begitu parah. Dia sesek, sudah naik ke paru-paru.
Dan puji Tuhan dengan segala keras saya katakan, Tuhan saya ingin menemani di akhir hidup dia berjumpa dengan Tuhan. Dan puji Tuhan dengan bahasa yang terbatas, saya tidak bisa bahasa Jepang Bapak Ibu. Saya telepon suaminya dan diangkat Bapak Ibu. Dia katakan halo, dia masih terjemahkan di dalam kondisi yang sekarat. Tinggal menunggu hitungan jam, dia masih menjawab, saya katakan percaya Yesus mana? Iya. Pegang Yesus, Yesus baik, mujizat ada. Apapun yang terjadi, Yesus juru selamat. Iya Ibu, Tuhan baik, Tuhan baik. Lalu saya menyanyikan sebuah pujian kesukaan dia. Lalu Bapak Ibu, selesai itu Bapak Ibu saya lanjut konseling sampai jam 11 malam lebih. Lalu dia mengembuskan nafas yang terakhir. Satu sukacita ketika saya bisa menemani sampai melihat dia diambil oleh Yesus. Dia berjumpa, dia menikmati surga yang mulia. Di dalam kesakitan dia tidak pernah marah, dia tidak pernah menghujat Allah, dia tidak pernah protes. Tapi dia selalu katakan Tuhan baik. 2 tahun persis, tanggal 26 ini dia berulang tahun. Tapi saya angkat jempol, imannya luar biasa. Dia tetap percaya Yesus. Bahkan suaminya kemarin ketika selesai diabukan Bapak Ibu, dibakar, dikremasi. Saya meskipun dengan keterbatasan saya katakan, halo Yosi, tetap percaya Yesus, tetap baca firman, tetap berdoa. Iya Ibu, saya tetap cinta Tuhan. Inilah yang kenapa orang sampai kuat menghadapi badai persoalan. Karena dia menjadi ciptaan yang baru. Nah bagaimana supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Sehingga berkat Allah, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita tidak mengenal musim apapun. Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Bagaimana syaratnya? Yang pertama, syarat menjadi ciptaan baru adalah bertobat. Kita percuma duduk di gereja bertahun-tahun dengar firman Tuhan setiap minggu. Tapi kalau kita tidak bertobat, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Semua yang kita usahakan akan menjadi sia-sia. Bertobat artinya meninggalkan dosa dan kehidupan yang lama dan berbalik kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita berbuat dosa di sana, lalu kita berbalik Bapak Ibu. Berbalik. Dari kehidupan lama kita ini, berapa banyak orang di akhir zaman ini nyaman. Menikmati dosa itu, dikendalikan dosa itu. Mereka merasa dosa itu menjadi sesuatu kebiasaan dalam hidup mereka. Itulah akhir zaman. Mereka tidak lagi fokus kepada keselamatan yang kekal. Sehingga mereka nyaman, mereka menikmati, mereka memelihara dosa itu. Harusnya iman, tapi mereka membayar. Hidup yang lama ditandai dengan hidup dengan banyak dikendalikan, diikat dengan dosa. Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tanpa kita sadari dosa itu mengikat. Ya, minggu depan saya akan melepaskan seorang bapak yang dia cari susuk, dipasang susuk untuk menarik wanita, lalu dia juga cari kekuatan. Hari-hari ini mereka mencari itu, dunia yang mereka cari. Karena kita tahu bahwa manusia lama turut disalibkan, Yesus mati menebus dosa kita, harusnya kita ini berhenti. Percaya Tuhan, dosa kita sudah disalibkan. Jangan menyalibkan Yesus yang kedua kali dengan nyaman berbuat dosa terus. Bahkan dosa dikembangkan menjadi satu kebiasaan. Tidak jijik lagi dengan dosa. Akhir zaman ini begitu mengerikan Bapak Ibu. Mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Supaya tubuh dosa ini hilang kuasanya. Jangan diperhamba, diperbudak, dikendalikan, diseret oleh dosa. Bertobat Bapak Ibu. Karena hidup di dunia ini sementara. Di balik kematian itulah sebetulnya yang menentukan hidup kita. Apakah kita masuk surga atau tidak.
Minggu ini saya pelayanan 2 kematian, meskipun 1 bukan jemaat, Bapak. Tapi dengan sukacita saya melayani. Ketika mungkin dalam kondisi yang luar biasa. Banyak mungkin yang tidak mau melayani seperti itu. Tapi itulah. Hidup yang lama ditandai dengan hidup dikendalikan dengan dosa yang menghancurkan hidup kita. Akhirnya apa? Hidup tanpa tujuan. Hidup lama itu hidup yang tanpa tujuan. Ya sudah, aku bekerja begini, bangun pagi begini. Tapi tidak menikmati tujuan hidupmu apa, enggak ngerti. Saya sering kali berjumpa dengan tujuan hidupmu apa, enggak tahu, Bu. Kita enggak ngerti tujuan hidup kita, maka kita ini tidak akan kuat, kita ini tidak akan bisa berjuang. Berapa banyak orang yang saat ini ingin meninggalkan mencari jalan pintas. Tingkat bunuh diri yang luar biasa tinggi, Bapak Ibu, tinggi sekali luar biasa. Saya menangani berapa kasus anak-anak muda sampai orang tua yang bunuh diri. Ingin mengakhiri hidupnya. Ya, dalam Efesus 2 ayat yang pertama, dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan, yaitu roh sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Hai orang-orang tua, kamu akan kesulitan dan perlu hikmat, banyak berdoa untuk mendidik anak-anakmu di akhir zaman. Roh pemberontakan begitu kuat di akhir zaman ini. Kalau kita betul-betul tidak menjadi orang tua, menjadi teladan, banyak berdoa. Luar biasa kejahatan anak-anak. Seperti yang saya tangani 2 minggu lalu. Anak 6 SD mau membunuh Bapak Ibu. Satu keluarga saya pernah menangani kakak beradik, enggak tahu berapa ya, saya lupa. 5 saudara atau berapa, SMP, SD, TK kalau enggak salah, maaf Bapak Ibu. Mereka tidur satu kamar. Kakak yang tua ini mencabuli seluruh adiknya. Satu ketika kakak ini datang kepada saya. Dia minta pelepasan dan pemulihan. Ngeri Bapak Ibu. Itu tidak terjadi di luar negeri. Tapi di dalam negeri, di kota Solo. Nah, kalau hari-hari ini kita tidak hidup, tidak ada tujuan. Artinya kita akan terus dikendalikan oleh dosa. Hidup di dalam dunia, tidak mau bertobat, nyaman. Kita mengikuti jalan dunia. Yang ketiga, hidup lama ditandai dengan apa? Hidup dengan cara yang sia-sia. Cara dunia, Yohanes 1, Yohanes 2 yang ke-16. 1 Yohanes 2:16. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Lihat, semua orang yang ada di dalam dunia penuh dengan keinginan. Hari-hari ini orang digerakkan dengan pola hidup dunia. Pandangan mereka selalu kepada dunia. Maka orang lemah, orang putus asa, orang mengakhiri hidupnya tidak bisa bertahan. Tapi orang yang menjadi ciptaan baru pasti bisa. Kenapa? Karena dia belum bertobat. Syarat untuk menjadi ciptaan baru harus bertobat. Amin. Katakan kiri kanan. Bertobat, kalau tidak masuk surga. Harus mau bertobat. Sampai hari ini Bapak Ibu duduk belum tentu nggak bertobat. Belum tentu sudah bertobat loh. Betul. Ya, teman saya di Kupang, dia seorang hamba Tuhan. Dia saat ini cerai Bapak Ibu. Dan suaminya menikah lagi. Satu angkatan dengan saya yang perempuan. Ngeri Bapak Ibu, itu hamba Tuhan loh. Ya. Yang kedua, syarat menjadi ciptaan baru, memiliki iman kepada Yesus. Kalau kita menjadi Kristen belum sampai taraf kita memiliki iman kepada Kristus. Yohanes 3:16, tidak usah dibuka apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menganugerahkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh iman. Orang tidak punya iman, kalau nggak punya iman nggak mungkin percaya. Saya ini mungkin dikatakan orang kadang-kadang nekat Bapak Ibu. Ya, beberapa kali kasus yang sudah mengerikan tapi bisa selesai. Bisa selesai dan selesai. Ya, anak ini yang sudah brutal dan sebagainya, puji Tuhan bisa selesai. Rumah tangga yang mungkin sudah berantakan ya. Tadi saya kedatangan tamu dari Surabaya. Satu keluarga dan dia mengalami satu masalah dalam keluarganya. Dia sampai ketika selesai ibadah, dia minta doa kepada saya, dia peluk ibu, saya ingin masih banyak bicara Bu, saya enggak kuat. Karena tekanan dalam rumah tangga yang begitu kuat.
Nah, untuk kita ini menjadi ciptaan harus memiliki iman kepada Kristus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan iman. Kalau kita tidak menerima dengan iman, kita tidak bisa. Ikut Tuhan banyak masalah, ikut Tuhan terpuruk, ikut Tuhan malah begini, ikut Tuhan begini. Banyak orang yang saat ini tidak kuat karena imannya tidak bertumbuh. Tadi dosa yang dilebarkan. Harusnya iman tuh yang dikembangkan sehingga kita berakar kuat, kokoh di dalam Tuhan. Seperti yang saya tangani Bapak Ibu, yang ada di Jepang ini berapa masalah. Masalah terus sampai terpuruk, tapi imannya tetap percaya kepada Tuhan. Ya, setiap hari saya berusaha telepon kepada suaminya meskipun bahasanya sepatah Bapak Ibu. Tapi saya berusaha untuk memelihara supaya dia tetap sampai akhir hidupnya pun tetap percaya Yesus. Kita harus memiliki iman di dalam Yesus. Ketika tadi kita di dalam Yesus. Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar, kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tinggal di dalam aku, kamu berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Iman kepada Yesus. Hari-hari dibutuhkan iman kepada Tuhan. Pekerjaan sepi, saya hampir tiap hari Bapak Ibu. Sampai kadang mau leren yang tidak bisa. Ya, 3 hari ini saya kurang tidur Bapak Ibu. Tidur jam 3 subuh. Karena begitu masalah kasus yang begitu berat Bapak Ibu. Banyak orang berteriak, banyak orang menangis, banyak orang minta tolong. Iman itu dibutuhkan supaya kau menjadi penerobos di akhir zaman. Tidak ada yang mustahil Tuhan sanggup pulihkan hidup engkau. Amin. Tuhan sanggup pulihkan keuanganmu, ekonomimu, keluargamu ketika punya iman kepada Kristus. Hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya kepada Tuhan. Percaya saja, belum melihat, percaya saja. Ketika ibu, aduh pabrik saya mau begini. Percaya Tuhan pasti tolong Bapak Ibu. Tuhan membalikkan ketika menolong seperti membalikkan telapak tangan. Tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Semua Tuhan bisa kerjakan ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Yang terakhir adalah pembaharuan oleh Roh Kudus. Syarat menjadi ciptaan baru kamu harus dibaharui oleh Roh Kudus. Hidup kita ini harus dipenuhi, dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Roma 12 ayat yang kedua. Kitab Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus tampil beda dengan dunia. Kita tidak boleh sama. Ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Apa yang dibaharui? Pikiran kita, hati kita, mulut kita, sikap hidup kita harus dibaharui. Jangan kita serupa dengan dunia ini. Ada buah-buah yang kita hasilkan. Ada perubahan secara total di dalam hidup kita. Amin. Sudah bisa berubah? Suami istri masih ada yang bertengkar? Masih ada yang tidak bicara 1 minggu 1 bulan? Saya punya teman Bapak Ibu, kalau tidak bicara suaminya pendeta nih gembala sidang. 1 bulan tidak bicara. Tapi masih bisa khotbah, saya bingung Bapak Ibu. Bisa kita diperlakukan tidak adil, masih bisa mengampuni? Masih bisa mengasihi orang yang melukai kita? Masih bisa tetap tersenyum walau hati ini menjerit? Gak gampang Bapak Ibu. Untuk menghancurkan ego kita, hati kita, dirubah oleh Tuhan itu tidak gampang. Pembaharuan oleh Roh Kudus. Ini yang membuat kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Syaratnya kita harus mau diperbaharui, dibaharui dan dibaharui. Nah, dampaknya apa? Kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, kita bertobat, dibaptis, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, menjadi manusia yang baru, seluruh hidup kita ini dirubah secara total. Apa dampaknya? Yang pertama adalah hubungan yang dipulihkan. Akhir zaman ini iblis mengambil roh damai. Jangan heran suami istri, keluarga, mertua, menantu, kakak, beradik, satu kandung, tidak bisa bersatu.
Karena roh kedamaian itu diangkat. Tidak ada damai dan sejahtera. Tidak ada kesatuan. Ketika kita berubah menjadi ciptaan yang baru, hubungan kita dipulihkan. Hubungan dengan Allah dipulihkan dulu. Ada relasi, ada connecting. Wifi kita tidak pernah putus. Kota kita tidak pernah habis. Ada mesbah yang terbakar terus mengalir, ada doa kepada Tuhan. Hubungan dengan Tuhan baik. Baru hubungan dengan sesama bisa baik. Amin. Kalau kamu dengan Tuhan belum beres, jangan harap dengan sesama beres. Gak bisa. Tapi kalau dengan Tuhan beres, mau diapakan Bapak Ibu, tetap tersenyum. Amin. Lihat kiri kanan. Tetap bisa tersenyum. Gak tersakiti. Gak terlukai. Tidak ada lagu lagi. Apa tuh? Berulang kali aku mencoba untuk selalu mengalah. Istri-istri. Setiap hari dia menyakiti saya, Bu. Berapa kali istri yang datang dengan air mata, Bapak Ibu. Tapi jangan heran ya, bukan hanya istri-istri loh, bapak-bapak juga banyak loh ya. Ya, berapa banyak hubungan yang dipulihkan. 2 Korintus 5, 18, 19. 2 Korintus 5, 18. Dan semua dari Allah, dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Telah memberikan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Lihat, sekarang perdamaian itu dirusak Tuhan. Dirusak oleh dosa. Dan saat ini dampak kita menjadi ciptaan yang baru. Maka hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama dipulihkan. Sehingga hidup ini akan tersenyum terus di musim apapun, kita tetap tersenyum dan bersuka cita. Orang tidak pernah melihat kita memiliki persoalan, karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, ada perubahan karakter. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Saya pelajari Bapak Ibu sampai hari ini. Salah satu kunci kenapa kita eksis. Kenapa kita diberkati terus naik dari tahun ke tahun pengiring kepada Kristus. Justru kita ini semakin naik. Salah satu syaratnya adalah perubahan karakter. Selama karakter belum dirubah, maka kita sulit untuk bisa melihat janji, kebaikan, mujizat, karya Tuhan. Sulit dalam hidup kita. Kolose 3, coba kita lihat ayat yang kelima. Kolose 3 yang kelima. Karena itu matikanlah dirimu dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka atas Allah. Buanglah semuanya itu. 8. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata kotor. Kamu saling mendustai. Dan terus menerus diperbarui untuk mengetahui pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ada perubahan karakter. Dulu yang semua binatang keluar. Sekarang enggak. Apa naik keluar pas Natal dok? Jadi baik. Selesai Natal, selesai Paskah keluar lagi Bapak Ibu. Ya semua binatang keluar. Tapi kalau pas Desember 1 bulan tidak keluar gajah, tidak keluar kucing, tidak keluar tikus. Selesai itu keluar lagi. Marah-marah lagi. Bapak Ibu yang di Jepang ini Bapak Ibu, saya sedikit kesaksian. Dia dulu adalah suka mukul istri, suka selingkuh main perempuan sampai dibawa ke rumahnya. Waktu saya menangani ini perang, waktu mau cerai. Surat cerainya itu sudah masuk ke mahkamah di Jepang di sana. Waktu saya telepon pertama suaminya marah. Apa itu pendeta? Pastor apa? Tapi saya tetap Bapak Ibu. Saya konseling meskipun terbatas jauh jaraknya. Akhirnya puji Tuhan. Tuhan merubah dia 99 derajat. Dari yang suka mukul istri, yang suka selingkuh, yang minum, yang merokok, wis nakale wong lanang. Berhenti total. Dia begitu sabar, dia begitu tidak pernah marah, tidak pernah mukul. Berubah sekali Bapak Ibu. Sampai hari ini. 5 tahun saya membimbing dia. Nah ini Bapak Ibu, ada perubahan
perubahan karakter yang membuat dia semakin diberkati Tuhan. Karakter akan menentukan kita diberkati, ada mujizat, ada kuasa, ada pertolongan atau enggak. Nah sampai hari ini Bapak Ibu sudah berubah karakternya atau belum? Atau masih mengenakan baju yang lama? Coba Bapak Ibu enggak mandi satu hari saja. Satu hari enggak mandi, enggak ganti baju. Lari-lari, terus begitu. Bapak Ibu pakai lagi, bisa? Nyaman dengan Bapak Ibu enggak? Gatal enggak? Hah? Tapi kita sering kali gunakan manusia lama kita. Terus dikenakan bau. Bau enggak Bapak Ibu? Bau. Ya saya pernah saksikan bagaimana saya menangani orang perempuan gila, maaf ya, menstruasi tidak pakai pembalut dan sebulan Bapak Ibu. Sampai baunya luar biasa enggak mandi. Coba bayangkan bisa enggak? Datang ibu, aduh aku dipeluk. Ambil nafas, keluar lagi, ambil nafas, keluar. Bau sekali. Banyak yang. Tapi berapa banyak kita menjadi nyaman. Hidup dalam dosa. Gak mau dilepas bajunya. Padahal diri kita sendiri tidak nyaman, gatel, bau, tidak sejahtera, tidak ada sukacita. Tapi mau dikendalikan oleh manusia lama kita. Tapi kalau kita menjadi ciptaan baru, ada perubahan karakter di dalam hidup kita. Mari katakan dalam hati Bapak Ibu, aku mau berubah dengan karakterku. Amin. Yang kedua, menghasilkan buah Roh Kudus. Maaf, yang ketiga, dampak menjadi ciptaan baru. Menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Galatia 5, 22, 23. Gak usah dibuka apa? Apa buah roh? Kasih. Sudah ada kasih belum? Bapak Ibu, saudara. Sudah bisa mengasihi? Amin, amin, amin. Amin ya Mike? Michael ini, wah luar biasa. Mana Ibu Yeni ya? Bu Yeni ini 6 tahun gak punya anak. Datang ke rumah saya doakan. Keluarlah Michael ini, sudah besar ini. Ya puji Tuhan, sekarang melayani Tuhan, bangga ya. Ada buah kasih, bisa enggak kita mengasihi? Kalau kita dikasih emas, 1 kilo ya dikasihi. Nah kalau dia musuhi kita nyakiti, bisa? Suami istri, bisa? Papa mama, anak. Gampang kita bicara tapi sulit melakukan. Sukacita, ada sukacita? Dedet ATM kebak ya sukacita Bu. Bayar rekening, bayar listrik, bayar sekolah, yang hilang sukacita. Enggak, di dalam Tuhan selalu. Enggak ada uang ya tetap sukacita. Amin. Damai sejahtera, ada damai enggak sore hari ini? Siapa yang bisa tidur? Siapa di sini enggak bisa tidur? Apalagi sabar, siapa yang sabar? Duh, Pak, bu kene bangguang tisu neng kene lho. Piring kayak noburi lho, baju neng jipok ngene lho. Geger terus. Bisa sabar? Kemurahan, siapa di sini yang pelit? Kalkulator berjalan. Pelit gak diberkati Bapak Ibu. Orang yang murah hati diberkati, amin. Kebaikan, sama yang baik hatinya akan terpancar. Kesetiaan, sulit cari orang yang setia sekarang. Setia dengan pekerjaan, setia dengan pasangan. Lemah lembut. Siapa di sini lemah lembut? Tapi bukan berarti begini ya. Nah, saya kemarin jalan-jalan Bapak Ibu, tahu-tahu, Cik, kaget saya. Melambai-melambai begini. Saya kaget begitu. Banyak sekarang kok begini-begini ya. Di Solo mulai banyak ya. Aduh, banyak berdoa supaya dia bertobat Bapak Ibu ya. Ya, penguasaan diri, nah ini yang penting. Bisa mengendalikan diri. Pengen balas tapi nafas panjang. Amin. Kelihatan yang sudah ada buah Roh Kudus. Ayo lihat kiri kanan, misalnya buah Roh Kudus porung tuh sebelahku. Ya akan terpancar. Yang keempat, memiliki pengharapan kekuatan di dalam menghadapi tantangan. Filipi 4:13. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Orang yang menjadi ciptaan baru ada orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang tidak menyerah, orang yang memiliki pengharapan di dalam. Karena di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Ketika kita menjadi ciptaan baru, orang ini tetap tegar, tetap berdiri. Meskipun mau angin badai apapun berusaha, tapi dia tetap berdiri. Karena ada pengharapan di dalam Yesus.
Dunia tidak memberikan pengharapan. Tapi malam ini Yesus adalah pengharapan dalam hidup kita. Dan kita akan berjuang sampai tugas kita diselesai di dunia ini. Kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap dikuatkan. Yang terakhir adalah menjadi warga kerajaan surga. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yohanes 3 ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, perhatikan, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ending kita, tujuan kita, kalau kita tidak sampai menjadi ciptaan baru, maka tiket kerajaan surga tidak kita terima. Kamu mau melayani seperti apa? Sekarang banyak pelayanan yang dibungkus dengan cara dunia, seakan-akan itu rohani. Tapi Allah tidak bisa ditipu. Ketulusan lahir, ketulusan akan membuahkan berkat. Untuk apa Bapak Ibu meraih harta semuanya? Kalau Bapak Ibu tidak selamat. Bonus Tuhan Bapak Ibu diberkati di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Tapi tetap tujuan kita, perjalanan kita ini sedang menuju kemana? Ke surga. Bukan menuju kepada kebinasaan. Mari pada malam hari ini menjadi perenungan kita. Sampai di mana kekristenan kita? Apakah kita sudah rubah menjadi ciptaan yang baru sehingga karakter kita dirubah? Sehingga kita hidup dengan percaya, dengan iman, ada buah-buah Roh Kudus, ada pengharapan, ada kekuatan, dan kita siap untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Saya baru bercanda ketawa-tawa Bapak Ibu. Sebentar dia langsung gak ada. Saya menyuapi satu jemaat yang sudah tua. Nasi masih di mulut, tahu-tahu dia tidak ada. Tapi mari kesempatan yang Tuhan beri ini. Buang kedagingan kita, dosa kita. Dan mari kita hidup di dalam Yesus Kristus. Lahir baru di dalam Tuhan. Sehingga setiap hari kita semangat, setiap hari bersuka cita, setiap hari kita meraih berkat Tuhan, setiap hari meraih pengharapan. Sehingga kita melihat bagaimana hidup indah di dalam dunia. Meskipun banyak kesulitan. Tapi tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Dan semua dibereskan oleh Tuhan. Karena kita hidup di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kesimpulan firman Tuhan malam ini. Menjadi ciptaan yang baru ada bukti kasih Tuhan. Jangan kembali kepada manusia yang lama. Supaya kita ini menikmati janji dan berkat daripada Tuhan.